Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lingga Prasetyo dengan NIM 22108530005. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Strategi Geoekonomi Tiongkok dalam Menghadapi Dominasi High-Tech Amerika Serikat. Dalam penelitian ini saya dibimbing oleh dua orang pembimbing. Yang pertama adalah Ibu Sylvie Kori, SPD MSI selaku pembimbing satu, dan yang kedua adalah Ibu Anita Afriani Sinulinga, SIP MSI selaku pembimbing dua. Adapun yang menjadi latar belakang dalam terhadap penelitian ini adalah bahwasanya high-tech telah menjadi fokus dari kekuatan global dalam era transformasi teknologi ini. Penguasaan high-tech menentukan bagaimana satu negara untuk memproyeksikan pengaruh dan mengamankan kepentingan nasionalnya. Amerika Serikat mempertahankan dominasinya di sektor high-tech melalui berbagai strategi yang menciptakan interdependensi asimetris, di mana negara-negara seperti Tiongkok bergantung pada teknologi standar dan komponen kritis yang dikendalikan oleh Amerika Serikat. Dalam menghadapi dominasi ini, Tiongkok merumuskan respon komprehensif melalui strategi geoekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian kemandirian teknologi domestik, melalui kebijakan seperti Made in China 2025 dan New Collective Productive Forces, tetapi juga melibatkan perluasan pengaruh ekonomi melalui Belt and Road Initiative dan Digital Silk Road yang menciptakan pola ketergantungan baru yang mana menguntungkan Tiongkok serta secara progresif mengurangi dominasi Amerika Serikat di sektor high teknologi. Adapun pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana strategi geoekonomi Tiongkok dalam menghadapi dominasi high-tech Amerika Serikat. Dan tujuan penelitian ini adalah menganalisis strategi geoekonomi Tiongkok dalam menghadapi dominasi Amerika Serikat di sektor high-tech. Adapun kerangka konseptual yang digunakan dalam menganalisa penelitian ini adalah kerangka konsep geoekonomi dari Blackwell dan Harris yang menggunakan 7 alat geoekonomi, yaitu trade policy, investment policy, economic sanction, cyber, energy and commodities policy, economic assistance, financial and monetary policy. Adapun jenis dari penelitian ini adalah deskriptif analitis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Batasan dari penelitian ini dari tahun 2020 hingga tahun 2025. Adapun unit analisis dari penelitian ini adalah strategi geoekonomi Tiongkok. Unit eksplorasinya adalah kemampuan Tiongkok dalam menghadapi dominasi high-tech Amerika Serikat, dan level analisisnya adalah negara. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah library research dengan menggunakan data sekunder. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data dari Miles and Haberman dengan 3 langkah. Yang pertama, reduksi data, yang kedua, penyajian data, dan yang ketiga adalah penarikan kesimpulan. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah yang pertama bab 1 pendahuluan, yang kedua adalah dinamika high-tech global, yang ketiga bab 3 membahas kemampuan Tiongkok dalam menghadapi dominasi high-tech Amerika Serikat, dan bab 4 nantinya akan membahas bagaimana menganalisis bagaimana strategi geoekonomi Tiongkok dalam merespon dominasi high-tech Amerika Serikat. Lalu bab 5 adalah penutup. Selanjutnya bab 2 dinamika high-tech global. High-tech sebagai kekuatan baru dikenal dengan beberapa core seperti core sektor seperti semiconductor, AI, teknologi kuantum, bioteknologi, dan teknologi informasi dan komunikasi, yang mana merupakan poros dari kekuasaan digital pada abad ke-21 ini. Adapun 3 fungsi strategis dari high teknologi itu sendiri bagi negara adalah yang pertama sebagai mesin ekonomi, yang kedua sebagai fondasi militer modern, dan yang ketiga sebagai pembentuk standar dan norma global. Lalu, dominasi Amerika Serikat dan kerentanan Tiongkok dalam dinamika high-tech global ini adalah yang pertama, Amerika Serikat itu menguasai rantai nilai semikonduktor seperti terutama pada bagian desain chip, Nvidia, Qualcomm, dan Intel. Lalu Amerika Serikat juga menguasai 70% pasar ADA software dan juga memonopoli mesin EUV via ASML Belanda atau litografi mesinnya semikonduktor yang diproduksi di Belanda. Lalu yang ketiga, Tiongkok bergantung penuh pada ekosistem teknologi Amerika Serikat, termasuk impor di sektor semikonduktor eh, dan beberapa hal lainnya, sehingga tercipta ketergantungan yang asimetris pada awalnya. Lalu dengan adanya ketergantungan tadi,
dan lately terjadi kasus seperti pemblokiran Huawei pada tahun 2019 dan SMIC yang diembargo juga pada tahun 2020 dapat dengan terjadinya kasus ini dapat dibuktikan bahwasanya sangat asimetris akan ketergantungan Tiongkok terhadap dominasi Amerika Serikat ini sehingga menjadikan Tiongkok tersebut rentan. Adapun selain Tiongkok dan Amerika Serikat sebagai dua pemain utama high-tech global, eh, di dalam dinamika high-tech global juga ada aktor-aktor lain dan aliansi-aliansi sektor high teknologi ini. Taiwan dengan TSMC, perusahaan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company yang menguasai 90% chip paling canggih di dunia. Lalu juga ada Korea Selatan yang menguasai 70% di DRAM global. Lalu ada Jepang yang menguasai bahan kimia dan peralatan chip, serta Uni Eropa yang menguasai dengan kekuatan regulatorinya dan ASML Jepang ASML Belanda. Lalu adapun blok dari teknologi high teknologi global ini adalah Chip for Alliance, yaitu yang berisi Amerika Serikat, Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan yang terkoordinasi trilateral dengan Amerika Serikat, Jepang, dan Belanda. Lalu ada blok Tiongkok, yaitu adalah negara-negara penerima BRI dan menerima digital Silk Road. Adapun titik dari permulaan rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok ini adalah sejak 2017 dan 2018 yang mana waktu itu terjadi trade war di bawah kepemimpinan Trump dan lalu terjadi kasus restriksi Huawei pada tahun 2019 yang kemudian mempercepat tekad Tiongkok untuk mencapai kemandirian teknologi secara penuh. Lalu kita masuk kepada pembahasan bab 3 tentang kemampuan Tiongkok dalam menghadapi dominasi high-tech Amerika Serikat. Pada saat ini jumlah perusahaan Tiongkok yang menjadi top global pada research and development investment firms meningkat secara signifikan dari 93%, maaf, jumlah perusahaan Tiongkok yang terdaftar dalam daftar Global Top Research and Development Investment Firms meningkat secara signifikan dari 93 perusahaan pada tahun 2013 menjadi 679 perusahaan pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan percepatan kapasitas inovasi yang bersifat sistemik. Lalu paten PCT Tiongkok yang juga telah melampaui Amerika Serikat sejak tahun 2019 dengan proporsi peneliti Tiongkok yang paling banyak dikutip secara internasional meningkat dari 8% pada tahun 2018 menjadi 18% pada tahun 2023. Sementara proporsi Amerika Serikat turun dari 43% menjadi 38% dalam periode yang sama. Lalu pada seksi model inovasi, Tiongkok bersifat sirkular dan berbeda secara mendasar dari model linear Amerika Serikat. Model sirkular ini dimulai dari akuisisi teknologi asing melalui berbagai mekanisme, lalu dilanjutkan dengan produksi massal, perbaikan berkelanjutan, percapaian skala ekonomi, dan reinvestasi keuntungan ke dalam riset dan pengembangan untuk menyerang segmen pasar yang bernilai lebih tinggi. Lalu pada tahun 2020, Tiongkok memimpin produksi global di 7 dari 10 industri canggih, mencakup komputer dan elektronik sebanyak 26,8%, kimia sebanyak 21,1%, mesin dan peralatan 32,0%, serta kendaraan bermotor sebanyak 24,3%. Lalu ada logam mendasar sebanyak 45,6%, ada peralatan listrik sebanyak 36,1%, dan logam fabrikasi sebanyak 25,6%. Namun Amerika Serikat hanya memimpin di tiga sektor, yaitu di layanan teknologi informasi sebanyak 36,4%, farmasi pada 28,4%, dan aerospace sebanyak 34,5%. SMIC berhasil memproduksi chip 7 nanometer menggunakan teknik multi-patterning GUV tanpa mesin EUV dari ASML yang dibuktikan melalui peluncuran Huawei Mate 60 Pro pada tahun 2023. Jadi Tiongkok berhasil memproduksi via industri semikonduktor China melalui kemandirian teknologi sendiri tanpa bergantung kepada ASML yang merupakan aliansi dari Amerika Serikat tadi. Lalu pemerintah Tiongkok memberikan subsidi untuk industri semikonduktor melampaui Chips and Science Act Amerika Serikat dengan jumlah perusahaan desain chip meningkat dari 582 pada tahun 2010 awalnya
lalu menjadi 3.243 perusahaan desain chip pada tahun 2022. Tiongkok juga memimpin paten AI generatif global dengan model seperti DeepSeek, Qwen atau Alibaba, dan ChatGLM yang menunjukkan kinerja kompetitif secara internasional. Dalam bioteknologi juga, jumlah uji klinis meningkat sebanyak 146% sepanjang tahun 2017 sampai 2021 sehingga menjadikan Tiongkok sebagai negara dengan volume uji klinis terbesar di dunia sejak tahun 2019. Paten bioteknologi meningkat lebih dari 720% pada tahun 2013 hingga 2023, yang mana sejak 2021 melampaui Uni Eropa dengan pengakuan internasional melalui persetujuan FDA. Dalam sektor teknologi kuantum, Tiongkok juga mengoperasikan satelit komunikasi kuantum pertama di dunia, yaitu Michius dengan jaringan quantum key distribution Beijing sampai Shanghai sepanjang 2.000 km dengan investasi pemerintah lebih dari 15 miliar US dollar. Dalam teknologi informasi dan komunikasi, Huawei juga memimpin deployment 5G global dengan lebih dari 3 juta base station di 170 negara, sementara perusahaan Tiongkok menguasai lebih dari 40% paten esensial standar 5G dunia. Lalu Tiongkok juga menguasai lebih dari 90% pasokan global gallium dan germanium di sektor elemen tanah jarang, sehingga memungkinkan Tiongkok untuk mengontrol ekspor dari elemen tanah jarang tersebut. Namun, meskipun demikian, keterbatasan struktural masih ada di antara kemampuan-kemampuan Tiongkok dalam menghadapi dominasi high-tech Amerika Serikat tadi, termasuk ketertinggalan SMIC sekitar 5 tahun dari Taiwan Semiconductor Manufacturing Company dalam ihwal fabrikasi chip mutakhir, lalu adanya keterbatasan akses mesin litografi EUV pada ASML Belanda tadi, serta pembatasan ekspor chip AI dari Amerika Serikat. Kita masuk kepada bab 4, yaitu analisis strategi geoekonomi Tiongkok dalam menghadapi dominasi high-tech Amerika Serikat. Bab ini menganalisis operasionalisasi 6 dari 7 instrumen geoekonomi Blackwell dan Harris oleh Tiongkok dalam menghadapi dominasi high-tech Amerika Serikat. Analisis menunjukkan bahwa kebijakan Tiongkok tidak bersifat reaktif semata, melainkan adalah grand strategi jangka panjang yang terstruktur untuk membangun kemandirian teknologi, menciptakan ketergantungan baru, dan menggeser distribusi kekuatan high-tech global. Kita masuk kepada instrumen yang pertama, yaitu trade policy. Ada beberapa poin. Yang pertama adalah Tiongkok menerapkan keterbukaan perdagangan yang bersifat selektif dan kalkulatif melalui pendekatan dual track. Yang kedua, Tiongkok meluncurkan Cyber Security Law pada 2017, Data Security Law 2021, yang mensyaratkan bahwa data sensitif yang dikumpulkan di Tiongkok harus disimpan di server domestik dan melewati penilaian keamanan ketat sebelum dapat ditransfer ke luar negeri. Lalu Tiongkok juga memiliki skala pasar domestik yang terdiri dari lebih dari 1,4 miliar konsumen yang dimanfaatkan sebagai instrumen leverage geoekonomi yang sangat ampuh. Lalu Tiongkok juga memiliki kerangka strategis seperti Made in China 2025 atau MIC25 dan New Quality Productive Forces atau NQPF yang merekonstruksi makna perdagangan dari mekanisme pasar menjadi instrumen kekuatan nasional. Lalu kita masuk kepada instrumen kedua, yaitu investment policy. Ada 3 poin. Poin pertama adalah Tiongkok menggunakan model state directed investment. Yang kedua, Tiongkok menggelontorkan dana besar dengan nama Big Fund eh, yang fase ketiganya pada tahun 2024 dengan total komitmen pemerintah Tiongkok untuk industri semikonduktor Tiongkok yang jauh melebihi Chips and Science Act-nya Amerika Serikat. Lalu Tiongkok memiliki Belt and Road Initiative dan Digital Silk Road yang memperluas dimensi investasi geoekonomi Tiongkok ke 152 negara dengan membiayai pembangunan infrastruktur digital, jaringan serat optik, sistem kota pintar, dan platform pemerintahan elektronik yang seluruhnya menggunakan standar dan teknologi Tiongkok. Instrumen ketiga, Tiongkok memperkuat kedaulatan digital melalui regulasi data seperti Cyber Security Law, Data Security Law, dan Personal Information Protection Law. Great Firewall membatasi platform teknologi Amerika Serikat dan mendorong pertumbuhan ekosistem digital domestik yang didominasi Baidu, WeChat, Alibaba, dan Douyin atau TikTok. Lalu poin yang ketiga pada instrumen cyber adalah yuan digital dan ekspansi global perusahaan teknologi Tiongkok memperluas pengaruh Tiongkok dalam sistem pembayaran serta infrastruktur digital global.
Instrumen kelima adalah economic assistance. Economic assistance ini memiliki beberapa poin yang saya highlight. Yang pertama adalah melalui Belt and Road Initiative dan Digital Silk Road, Tiongkok dapat menyebarkan infrastruktur digital, transfer teknologi, dan standar teknologi ke berbagai negara berkembang. Lalu dalam konteks bantuan ekonomi juga yang merupakan flagship dari BRI-nya Tiongkok adalah China Pakistan Economic Corridor atau CPEC, yang mana Tiongkok menginvestasikan lebih dari 1 miliar US dollar untuk infrastruktur digital dengan Huawei dan ZTE menguasai lebih dari 60% jaringan telekomunikasi Pakistan. Di sektor di berbagai kawasan seperti Afrika, perusahaan Tiongkok juga mendominasi pembangunan jaringan 4G sekaligus mempromosikan standar teknologi seperti DTMB yang menciptakan ketergantungan teknologi dan pasar bagi industri Tiongkok. Adapun financial and monetary policy sebagai instrumen selanjutnya adalah Tiongkok memanfaatkan kontrol negara atas 70% aset perbankan nasional untuk menyediakan kredit bersubsidi dan pembiayaan jangka panjang bagi industri high teknologi. Lalu China Development Bank and China Exim Bank menyalurkan puluhan miliar dolar pembiayaan kepada sektor strategis serta mendukung ekspansi global perusahaan teknologi seperti Huawei dan ZTE. Adapun kontrol modal oleh SEVE yang merupakan proyek pemerintah Tiongkok yang memungkinkan pemerintah mengelola arus modal dan melindungi sistem keuangan dari tekanan eksternal sekaligus memobilisasi sumber daya besar saat krisis. Instrumen yang terakhir adalah Governing Energy and National Commodities, yang mana Tiongkok membangun dominasi mineral kritis melalui strategi jangka panjang yang mencakup pengembangan sumber daya domestik, akuisisi tambang luar negeri, investasi pemrosesan, dan integrasi rantai nilai dari penambangan hingga produksi teknologi. Namun, meskipun Tiongkok hanya memiliki sekitar 6% cadangan litium global, Tiongkok mengendalikan sekitar dari 60% kapasitas penyulingan litium dan perusahaan seperti CATL dan BYD yang menguasai lebih dari 70% produksi baterai lithium ion dunia. Tiongkok memproduksi sekitar 90% magnet permanen tanah jarang dunia serta mengontrol pemrosesan mineral paling penting seperti kobalt dari Republik Demokratik Kongo yang dikontrol Tiongkok, yang nantinya menjadi komponen kunci bagi kendaraan listrik, teknologi militer, dan elektronik canggih. Lalu Tiongkok juga melakukan pembatasan ekspor gallium, germanium, dan uh, rare earth element sejak tahun 2023 yang menciptakan leverage geoekonomi strategis. Sementara meningkatnya permintaan mineral kritis akibat transisi energi global memperkuat ketergantungan dunia pada rantai pasok Tiongkok dalam jangka panjang. Kita masuk kepada bab 5 penutup. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa Tiongkok telah menggunakan 6 dari 7 instrumen geoekonomi secara bersamaan dan saling mendukung untuk merespon dominasi high-tech Amerika Serikat. Strategi ini terbukti mampu mengubah posisi Tiongkok dari sekedar pengikut teknologi menjadi penantang sistemik yang terlihat dari keberhasilan produksi chip 7 nanometer, dominasi infrastruktur 5G global, penguasaan rantai pasok kendaraan listrik, dan pesatnya adopsi artificial intelligence. eh, Namun, kekuatan Tiongkok ini tidak datang hanya dari keunggulan teknologi paling mutakhir, melainkan dari penguasaan atas komponen-komponen fundamental dalam rantai pasok global. Sebuah strategi yang secara tidak langsung mendorong fragmentasi ekosistem teknologi dunia dan mendorong tatanan global yang lebih multipolar. Saran pada penelitian selanjutnya adalah dalam mengukur aktivitas masing-masing instrumen geoekonomi secara lebih terukur, dengan membandingkan strategi Tiongkok dengan respon Amerika Serikat melalui CHIPS Act, serta mengkaji bagaimana negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, dalam menavigasi persaingan dua ekosistem teknologi yang semakin terpisah ini. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.